Indonesia bisa awasi Israel di POP. DPR pastikan bantuan dari diaspora Aceh akan masuk ke RI. DPR dukung berantas barang impor ilegal. DPR minta pengamanan bandara di Papua diperketat. Halo pemirsa, Ruang Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Komisi 1 DPR buka suara terkait dengan penggabungan negara Israel ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menilai bergabungnya Israel akan membuat Indonesia semakin memahami pergerakan dari Israel. Negara Israel seharusnya bergabung ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan bergabungnya Israel ke dalam POP membuat Indonesia dapat mengetahui dan juga memahami pergerakan Israel. Dev menilai Indonesia tidak perlu keluar meski ada Israel dalam Dewan Perdamaian di Gaza. Dev juga menyebut dengan bergabung Israel tak menutup kemungkinan Palestina akan dilibatkan. Tapi bukan berarti tertutup kan. Kalau kita keluar ya berarti kita sudah pasti menutup kemungkinan itu. Jadi diplomasi harus terus berjalan. Presiden Prabowo memiliki timeline ataupun juga konsep yang lebih jelas mengapa kita berada di BOP dan kenapa kita harus tetap ada di BOP. Jadi kita support kebijakan pemerintah untuk memastikan fungsi BOP ini benar-benar tercapai. Oke, berarti dan tanda petik masuknya Israel ini nggak boleh menggeser posisi atau sikap pemerintah dalam untuk membela Palestina ya Bang? Saat ini kita tetap mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan apakah dengan adanya Israel di BOP ini menurut Komisi 1 Indonesia jadi bisa memantau lebih dekat? Justru lebih jelas gitu. Kalau kita keluar malah kita nggak punya hak suara, kita nggak mengetahui pergerakan. Justru dengan di sana kita bisa lebih memahami dan bisa lebih bersikap untuk mencapai target-target tersebut. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR menggelar rapat koordinasi bersama dengan Satgas Besutan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat ini membahas percepatan rehabilitasi dan juga evaluasi dan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi penanganan pasca bencana alam Sumatera. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR kembali menggelar rapat koordinasi ketiga bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana Besutan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan dihadiri sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dasko mengatakan pihaknya ingin memastikan roda pemerintahan di daerah terdampak dapat kembali normal saat memasuki bulan suci Ramadan. Dirinya menyebut meski Medan cukup sulit, namun kini sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir, khususnya untuk daerah Aceh. Selain itu, rapat ini juga turut membahas perkembangan hunian sementara sekaligus pembersihan lingkungan usai dilanda banjir dan longsor. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi penanganan pasca bencana alam Sumatera yang kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026, yang mana pada saat itu ada beberapa kesimpulan rapat, yaitu yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir. Dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini.
Kemudian penyediaan Nuntara yang akan kita mendengar hari ini progres kerjanya sampai sejauh mana dan pembersihan lingkungan. Mungkin kami minta kepada Ketua Satgas dari pemerintah untuk kemudian memberikan beberapa paparan. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama Satgas Pemerintah sepakati jumlah poin strategis untuk pemulihan pasca bencana wilayah Sumatera. Salah satunya yakni akan memaksimalkan percepatan pemulihan pasca bencana kepada beberapa daerah-daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang. Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama Satgas Besutan Pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin strategis untuk pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi antara Satgas DPR dengan Satgas Pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satunya, yakni dalam rangka menyambut puasa dan Lebaran, DPR mendorong pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara, serta hunian tetap dapat terpenuhi. Selain itu, Satgas DPR dan Satgas Pemerintah akan memaksimalkan percepatan pemulihan pasca bencana kepada beberapa daerah-daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang. Kesimpulan rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah. Di masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 18 Februari 2026. 1. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera. 2. Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi. 3. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menyetujui usulan agar kayu-kayu di Bendungan Keroto, Aceh Utara untuk dipindahkan ke lahan hak guna usaha milik PT Satya Agung. Langkah ini diambil guna menghindari potensi banjir bandang yang juga lebih besar akibat tekanan material kayu pada pintu bendungan. Kondisi Bendungan Keroto, Aceh Utara dianggap menjadi masalah serius setelah dipenuhi material kayu dalam jumlah yang masif. Pasalnya tumpukan kayu seluas 5 hektar dengan kedalaman 1 hingga 2 meter yang terus bergerak akibat hujan. Namun sebagai alternatif, lahan hak guna usaha milik PT Satya Agung siap menampung kayu-kayu tersebut dengan syarat meminta jaminan hukum agar tidak menjadi masalah. Wakil Ketua DPR Dasko menegaskan pihaknya bersama Satgas Pemerintah siap memberikan payung hukum agar PT Satya Agung yang telah membantu tidak dirugikan. Dirinya mengatakan kayu-kayu itu nantinya dapat segera diangkut dan dipindahkan ke lahan yang telah disediakan dengan jaminan tertulis dari Satgas DPR dan Satgas Pemerintah. Jadi kalau ada kemudian orang mau membantu menyediakan lahannya, lalu kemudian kita taruh kayu yang di sungai-sungai itu supaya kemudian tidak menjebol bendungan, nah kan dia bantu tapi takut kemudian terjadi apa-apa kan. Takut kemudian dianggap dia menampung kayu curian.
Nah, sehingga dia perlu semacam jaminan. Nah, oleh karena itu pertama kita putuskan di sini bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Bahwa kayu-kayu yang ada di sungai dapat segera diangkut, ditaruh di lahan tersebut. Yang kedua, mengenai masalah payung hukumnya, nanti kalau dia minta jaminan, biar nanti Ketua Satgas Pemerintah dan Ketua Satgas DPR yang akan tanda tangan di sini. Untuk menjamin supaya tidak terjadi satu dan lain hal terhadap pemilik lahan yang sudah bersedia membantu supaya kayu-kayu tersebut tidak kemudian membuat bendungan terjadi apa-apa. Pak Tito, oke? Oke. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Satgas DPR bersama dengan Satgas Pemerintah sepakat untuk memperlancar dana tanggap darurat untuk pemulihan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan hal ini dilakukan demi menghindari birokrasi yang juga berbelit-belit. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama Satgas Pemerintah memutuskan memperlancar dana tanggap darurat untuk pemulihan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan kesepakatan ini dilakukan agar tidak adanya birokrasi yang dianggap berbelit-belit. Pasalnya anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hanya memiliki anggaran sekitar 4,3 triliun, sedangkan kebutuhan dana untuk tanggap darurat melebihi angka tersebut. Dengan begitu, kesepakatan secara resmi diputuskan, yang nantinya dana untuk tanggap darurat akan ditambah oleh Kementerian Keuangan. Oke, berarti putus ya, untuk dana tanggap darurat akan diambilkan dari pos lain karena Bappenas belum menyetujui, sehingga dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesnek yang tanggung jawab. Siap, terima kasih. Oke, putus ya, salaman dulu dong. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong bahwa pemerintah agar bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia dapat segera masuk ke Indonesia tanpa terhambat oleh proses birokrasi. Dasko meminta kepada pemerintah untuk dapat membuka akses tersebut agar bisa disalurkan kepada korban yang terdampak bencana di wilayah Aceh. Wakil Ketua DPR Dasko merespon perihal bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan oleh Bea Cukai. Rencananya, bantuan tersebut akan dikirimkan untuk masyarakat Aceh yang menjadi korban bencana banjir dan longsor pada November tahun lalu. Barang bantuan ini berisikan minyak goreng, pakaian, gula pasir, makanan siap saji hingga Al-Quran. Oleh karena itu, Dasko meminta kepada pemerintah agar bantuan diaspora Aceh di Malaysia dapat masuk ke Indonesia tanpa adanya hambatan. Dirinya menilai pengiriman satu kali tidak akan masalah, sehingga ia mendorong pemerintah agar dapat membuka akses pengiriman bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini kita sudah dengar tadi dari Pak Menteri Pertanian, karena ini kan namanya sumbangan dan hanya satu kali dan jumlahnya juga tidak akan mengganggu. Jadi saya pikir mungkin Pak Mendagri kita bisa realisasikan secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi dengan ketat langsung ke pengungsian-pengungsian dalam rangka menyambut puasa dan Hari Raya Lebaran. Begitu ya Pak ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 1 DPR merespon bahwa perihal penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka terhadap rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di Mel 50 Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Deflaksono mendorong bahwa pemerintah dapat mencari solusi dan tindakan tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Rombongan kendaraan PT Freeport yang berisikan pegawai serta tim pengaman TNI diserang oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM di Mil 50 Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, salah satu seorang pegawai PT Freeport mengalami luka tembakan dan menewaskan satu prajurit TNI. Kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur di Mil Pos 50 Jalan Utama menuju Tembagapura. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Deflaksono mendorong pemerintah untuk dapat mencari solusi dan mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Ya sama ya. Pastinya itu adalah sebuah tindakan teroris yang kami kutuk dan kami terus meminta agar ada solusi yang jelas dan tegas dari pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko mengaku bahwa prihatin atas insiden penembakan pilot pesawat Smart Air yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua Selatan. Dasko bahkan meminta insiden ini segera diusut tuntas dan berharap kasus serupa tidak terjadi kembali. Insiden penembakan dua pilot pesawat Smart Air oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Selatan ini terjadi usai mendarat di lapangan terbang Korowai, Papua Selatan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan insiden tersebut harus diusut tuntas guna kasus yang sama tidak terulang kembali bagi para pilot di tanah air. Dasko mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas insiden pahit terhadap kedua pilot Smart Air tersebut. Ya, pertama kami ucapkan turut prihatin dan berbelasungkawa, dan kami harapkan ya hal itu tidak terjadi, tapi karena sudah terjadi mungkin kita akan minta supaya hal tersebut dapat diusut dengan tuntas, dan kepada keluarga yang ditinggalkan kami harap dapat tabah menerimanya. Diketahui dua pilot yang gugur tersebut yakni pilot Kapten Enggon dan juga kopilot Kapten Baskoro yang membawa 13 penumpang dari Tanah Merah Kabupaten Boven di Go, Papua Selatan. Hingga kini aparat keamanan setempat masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Jakarta, Max Monte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR dukung berantas barang impor ilegal. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pimpinan DPR RI Dasko mendukung bahwa langkah aktif pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemberantasan barang impor ilegal khususnya di bidang industri baja dan tekstil di Indonesia. Penindakan barang impor ilegal tersebut diduga didominasi dari negara Tiongkok. Pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai penindakan barang impor ilegal guna melindungi pelaku usaha kecil mikro menengah lokal di tanah air. Pimpinan DPR RI Dasko sepakat dengan langkah pemerintah, khususnya di industri tekstil dan baja. Menurut Dasko, peran pemerintah dalam menutup upaya masuknya barang impor sesuai dengan jalan dan regulasi. Hal ini disampaikan Dasko pasca menghadiri pembukaan Rakornas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Kamis sore. Dasko juga menerangkan upaya pemerintah dalam menutup sejumlah pabrik-pabrik produksi baja di kawasan Cilegon, Banten, usai adanya temuan tidak taat pajak. Diketahui memang baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyegel 3 toko emas Tiffany & Co di wilayah Jakarta. Hal tersebut dilakukan usai adanya temuan indikasi barang yang dijual dari hasil impor tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Kami mendukung langkah pemerintah yang pada saat ini sudah melakukan tindakan tegas untuk memberantas ilegal-ilegal yang kemudian masuk dari luar. Kalau Anda dengar bahwa sudah dilakukan penertiban keras terhadap bea cukai yang kemudian kemarin sudah dilakukan, dan juga Menteri Keuangan sudah melakukan kemudian sidak dan kemudian melakukan penutupan beberapa pabrik yang memproduksi baja tapi tidak membayar pajak di daerah Cilegon dan sekitarnya. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi nasional Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia di Jakarta pada Kamis petang. Dalam kesempatan ini, Dasko juga menyebut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dilakukan untuk melindungi para pekerja dan pengusaha.
Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menggelar Rakornas kedua di sebuah hotel Jakarta pada Kamis petang. Rakornas KSPI kali ini turut mengundang pimpinan DPR RI Dasko yang juga secara resmi membuka rangkaian Rakornas Serikat Pekerja ini. Sejumlah konfederasi dan juga federasi serikat pekerja yang tergabung dalam satu aliansi turut hadir dalam Rakornas KSPI. Usai menghadiri Rakornas, pimpinan DPR Dasko mengungkapkan bahwa pembukaan Rakornas KSPI berjalan dengan lancar. Dirinya bahkan menyebut para pekerja berkomitmen untuk memikirkan bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan. Selain itu, dirinya menyebut DPR bersama pemerintah akan membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Hal ini sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang juga mengabulkan sebagai permohonan uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saya diminta menghadiri tadi sekaligus membuka Rakornas 2 KSPSI, di mana tadi juga bergabung Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia dan juga dihadiri oleh konfederasi dan federasi serikat pekerja yang tergabung dan juga sahabat dari KSPSI yang tadi berjalan dengan cukup meriah, dan ada kesepahaman bahwa buruh itu akan bersama-sama kemudian memikirkan bagaimana membangun bangsa dan negara, dan juga tadi kita sepakat bahwa sesuai dengan amanah dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik DPR, Serikat Pekerja maupun APindo. Ya, berkeadilan untuk semua. Jadi bukan cuma buruh tapi pengusaha juga dan semua yang berkepentingan. Ya, jadi kita tanggal 19 ini udah mulai reses, tapi nanti sesudah masuk kita akan coba simulasikan dengan badan legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan badan keahlian itu melakukan simulasi naskah akademik, demikian. Senada dengan Dasko, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat memastikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang segera digagas ini harus diselesaikan segera guna menjamin keberlangsungan kaum pekerja di tanah air. Dalam pikiran sama dengan pikiran Presiden, mau mensejahterakan rakyat dan lebih khusus buruh. Karena itu kita dalam gerakan buruh ingin memastikan gagasan baik itu betul-betul hadir, tidak terlalu lama. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR Sudeswan Tandra merespon perihal desakan agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membatalkan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dirinya bahkan menilai MK memiliki fungsi untuk menjaga kehormatan sekaligus etik hakim, bukan pembatalan pengangkatan hakim. Anggota Komisi 3 DPR Sudeswan Tandra menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang dalam membatalkan status Hakim MK. Sudeswan menyebut MK hanya bisa mengadili etik hakim setelah menjabat, bukan membatalkan pengangkatan yang telah sah melalui keputusan Presiden. Hal ini buntut adanya desakan sejumlah pihak yang meminta MK untuk membatalkan Adis Kadir sebagai Hakim MK. Dirinya menyebut penunjukan Adis Kadir telah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, terlebih telah memiliki rekam jejak dalam bidang hukum. Di dalam negara hukum kita, semua kan sudah tertata, ya, separation of power. Masing-masing lembaga mempunyai kewenangan sendiri, kan? Nah, tugas dari DPR itu sudah melakukan fit and proper test, sudah menyerahkan Bapak Adis Kadir dan sudah dilantik oleh Presiden, maka kami minta agar Pak Adis Kadir itu silakan menjalankan tugasnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang hakim konstitusi. Nah, kalau tugas dari MK itu adalah menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran etik dan menjaga keluhuran martabat hakim yang bersifat post factum. Artinya bahwa setelah dilantik
apakah yang bersangkutan itu melakukan suatu pelanggaran baru bisa diadili. Nah sekarang kan Pak Diskadir baru aja bekerja. Maka kami menghimbau kepada semua pihak dan saya juga yakin bahwa MK-MK itu adalah negarawan dan akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis ini tidak mengganggu anggaran pendidikan. Lalu menyebut bahwa anggaran pendidikan justru ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tidak diganggu oleh anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu menegaskan anggaran pendidikan melainkan ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut Presiden Prabowo telah berkomitmen menambah anggaran pendidikan dengan salah satunya revitalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan. Selain itu, perihal kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur tersebut disebabkan adanya masalah penyaluran program Indonesia Pintar yang belum maksimal. Kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan. Karena Presiden sudah berkomitmen akan menambah melalui revitalisasi sarana dan prasarana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan 60.000 sekolah yang akan diperbaiki, artinya anggaran pendidikan akan ditambah. Nah, ketika anggaran pendidikan ini ditambah, maka akan melebihi angka 20% mandatory spending yang sesuai dengan konstitusi. Bagus memang masukan dari para pihak yang mengatakan bahwa jangan diganggu anggaran pendidikan. Sebenarnya kalau kita baca kronologis dari peristiwa yang ada di NTT, itu sebenarnya kan PIP-nya sudah masuk, tetapi penyalurannya yang belum maksimal. Nah, kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustasi karena keterbatasan ekonomi. Dan yang paling penting adalah pemerintah daerah, Kabupaten Ngada bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa sekolah rakyat yang hari ini diperuntukkan bagi warga miskin, bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga miskin, harus betul-betul bisa dimanfaatkan dalam rangka menuntaskan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon ini sempat menyatakan bahwa dukungan penuh terhadap program gentenisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya bahkan menilai program tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya ingin semua atap bangunan di Indonesia menggunakan genteng bukan seng. Wacana tersebut menjadi program inisiasi Presiden Prabowo yang disebut gentengisasi. Merespon hal itu, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menilai program gentengisasi merupakan langkah strategis yang dapat menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya, publik sebaiknya tidak hanya melihat program ini dari fisik semata saja, melainkan dari dampak berantainya terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ya, tentu Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tentu ini program yang sangat menyentuh di masyarakat. Oleh karenanya Presiden pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat. Bagi kami sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto, sebagai pendukung pemerintahan saat ini, tentu sangat mendukung program-program yang ini menyentuh masyarakat secara langsung. Apalagi meningkatkan perekonomian rakyat, karena pada setiap program yang itu menyentuh dengan rakyat, yang juga ini sangat bersentuhan dengan turunannya, ini meningkatkan industri UMKM khususnya, tentu ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan eksistensi usaha kecil menengah di masyarakat. Oleh karenanya bagi Demokrat mendukung penuh dan tentu akan membantu di dalam perjalanannya implementasi programnya sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat. Jadi kami mendukunglah ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menyoroti bahwa perihal seorang guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Sumedang, Jawa Barat hanya digaji Rp15.000. Lalu mengatakan pihaknya akan mengusulkan agar dibentuknya Badan Guru Nasional yang berada di bawah naungan langsung Presiden Prabowo agar kesejahteraan guru dapat teratasi. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Sumedang, Jawa Barat viral di media sosial usai menerima gaji hanya Rp15. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irfani, menyayangkan atas gaji yang diterima oleh guru tersebut. Lalu menyebut, pihaknya pun mengusulkan agar manajemen guru berada dalam satu pengelolaan yang benar dari pemerintah pusat. Dirinya menilai, jika perlu dibentuknya Badan Guru Nasional yang berada langsung di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto agar kesejahteraan guru dapat terjamin. Polemik tentang kesejahteraan guru terus bergulir. Kami di Komisi 10 DPR RI sejak awal menyampaikan jika carut-marut pengelolaan guru ini terus terjadi, maka kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa manajemen guru tarik ke pemerintah pusat. Manajemen guru harus berada dalam satu pengelolaan yang benar oleh pemerintah pusat. Bila perlu, dibentuk Badan Guru Nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Sehingga mulai dari rekrutmen, kemudian penugasan, kemudian mutasi, kemudian pemberian reward maupun punishment terkelola dengan manajemen yang baik di bawah Badan Guru Nasional. Mungkin ini menjadi solusi yang baik terhadap pengelolaan guru kita, sehingga kesejahteraan guru bisa terjamin. Karena perlu diingat bahwa pendidikan yang kuat, keberhasilan pendidikan salah satunya ditopang oleh peningkatan kesejahteraan guru. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman di Komisi 10 DPR RI berupaya berikhtiar agar pengelolaan guru ini bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Investasi di bidang pendidikan tentu dalam rangka mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR bersama dengan pemerintah tentunya menggelar rapat konsultasi dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang juga terintegrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti perihal banyaknya peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan. Pimpinan DPR bersama pemerintah menggelar rapat konsultasi dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat konsultasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, serta Dirut BPJS Ali Gufromukti. Adapun rapat ini juga sebagai langkah tindak lanjut mengenai penonaktifan jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerimaan iuran bantuan. Diagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 8, pimpinan Komisi 9, dan pimpinan Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik serta Direktur Utama BPJS Kesehatan sebagai respon DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Namun tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan BPI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut. Oleh karenanya perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Di Jakarta, Farizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengapresiasi langkah pimpinan DPR Dasko yang telah membuka ruang komunikasi untuk membahas perihal penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Dirinya mengatakan dalam pertemuan DPR bersama pemerintah berhasil menyepakati sejumlah poin-poin terhadap layanan kesehatan. DPR bersama pemerintah menggelar pertemuan dalam rapat konsultasi yang membahas tindak lanjut terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah, salah satunya yakni seluruh layanan rumah sakit tidak boleh menolak pasien, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan segmen BPI yang memiliki penyakit kronis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh pembiayaan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen PBI dibiayai oleh pemerintah. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR bersama dengan pemerintah sepakat bahwa dalam jangka waktu 3 bulan ke depan seluruh layanan kesehatan tetap dilayani bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin demi menjamin layanan kesehatan bagi peserta penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut disepakati dalam rapat konsultasi DPR bersama dengan pemerintah. Dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap dijamin serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Selain jaminan layanan, DPR bersama pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran agar tepat sasaran dengan data yang akurat. Terkait transparansi informasi, DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan notifikasi serta sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan baik segmen PBI maupun PBPU Pemda. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat. 4. DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. 5. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Apa kesimpulan 1.1 sampai dengan poin 5 dapat disetujui? Sebelumnya, peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran atau PBI mengalami penonaktifan kepesertaan. Terdapat jutaan masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan segmen BPI mengalami kesulitan untuk melakukan pengobatan setelah adanya penonaktifan kepesertaan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR minta pengamanan bandara di Papua diperketat. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Parlemen dan kita lanjutkan informasinya. Pimpinan Komisi 1 DPR mendorong perlu adanya penambahan personil untuk melakukan pengamanan di bandara khususnya di Korawai Batu, Papua Selatan. Hal ini dilakukan usai terjadinya insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap 2 pilot pesawat maskapai Smart Air. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menjelaskan bahwa SOP pengamanan di bandara khususnya di daerah konflik Papua harus diperkuat. Hal ini sebagai bentuk respon usai 2 pilot pesawat maskapai Smart Air tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selain penguatan SOP keamanan, menurutnya personil TNI juga turut harus dikerahkan. Dev menilai pengamanan bandara bisa mencontoh yang juga sudah diterapkan oleh negara Afghanistan dan Irak pada masa puncak konflik. Penambahan personil itu satu, tapi kedua harus ada strategi yang jelas. Karena kan strategi pengamanan bukan hanya orang aja, tapi ada SOP-nya itu yang mesti ditingkatkan dan di-adjust dengan kondisi setempat sehingga ada suatu metode pengamanan yang kita bisa mencontoh beberapa negara-negara, apakah misalnya kayak di Kabul atau di Afghanistan atau di Irak gitu ya yang situasi dalam konflik sehingga bisa kita sampulkan untuk bagaimana sistem pengamanan bandaranya. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengungkapkan rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, Palestina sebaiknya tidak dilakukan dalam jumlah skala besar. Menurutnya, yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang juga siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Indonesia berencana akan mengirimkan ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 matra, Angkatan Darat, Udara, dan Laut untuk melakukan misi perdamaian di wilayah konflik Gaza, Palestina. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengusulkan agar pengiriman pasukan tersebut tidak dilakukan dalam skala besar. Pasalnya, skala wilayah Gaza relatif kecil sehingga penempatan pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kendati demikian, dirinya menilai yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat nih Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih, tuh, Senen, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden, leadernya. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian, dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kalau dari sisi kami saya sudah berkali-kali menjelaskan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dan minta maaf hampir semua partai termasuk partai kami juga menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah hak mereka. Tetapi ada statement penting dari Bapak Presiden, bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan two-state solution. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menerima audiensi perkumpulan guru Madrasah Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam audiensi tersebut, perkumpulan guru madrasah meminta agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, serta didampingi para jajaran pimpinan Komisi 8 DPR. Perkumpulan guru madrasah ini meminta agar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sari mengatakan perihal keinginan guru madrasah tersebut telah ditandatangani oleh Kementerian Agama. Namun hanya saja belum terrealisasikan dikarenakan adanya permasalahan teknis dalam Kementerian Agama.
Untuk itu, Sari meminta Kementerian Agama untuk dapat melakukan rapat koordinasi bersama kementerian terkait agar para guru madrasah dapat diangkat menjadi P3K. Kanwil, kumpulin, selesaikan persoalan teknis ini. Dan ini lebih mudah. Yang persoalan kedua ini lebih mudah karena duitnya ada, keputusannya ada, aturannya ada, tinggal rapat koordinasi internal. Jadi saya melihat gambaran besarnya dua persoalan itu dan dua-duanya insya Allah bisa diselesaikan. Yang pertama butuh proses, yang kedua sudah, ya kalau yang kedua mungkin 2 minggu bisa selesai nih Pak, kalau yang dua ini. Ya. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan, usulan guru madrasah yang minta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah disetujui oleh Kementerian Agama. Marwan menyebut saat ini pihaknya hanya menunggu koordinasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pan-RB untuk tindak lanjut usulan tersebut. Kalau guru, rekomendasi keputusan Komisi 8 sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mereka telah mengusulkan 630.000 guru madrasah swasta untuk diterima sebagai P3K. Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi. Itu sudah dilakukan. Kami tentu berterima kasih perjuangan Komisi 8 sudah didukung oleh pimpinan DPR RI. Ada Ibu Sari tadi sudah mendengarkan. Tinggal mengkoordinasikan dengan berbagai KL paling tidak. Nanti kita akan berkoordinasi dengan baik bersama Menteri Agama ke Kementerian Keuangan, ke Kemenpan RB maupun BKN. Kami melihat ya tidak ada kendala sebetulnya, tinggal koordinasinya. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengungkapkan rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza Palestina sebaiknya tidak dilakukan dalam jumlah skala besar. Menurutnya yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap dalam menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Indonesia berencana akan mengirimkan ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 matra, Angkatan Darat, Udara, dan Laut untuk melakukan misi perdamaian di wilayah konflik Gaza, Palestina. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengusulkan agar pengiriman pasukan tersebut tidak dilakukan dalam skala besar. Pasalnya, skala wilayah Gaza relatif kecil sehingga penempatan pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kendati demikian, dirinya menilai yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat nih Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih, tuh, Senen, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden, leadernya. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian, dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kalau dari sisi kami saya sudah berkali-kali menjelaskan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dan minta maaf hampir semua partai termasuk partai kami juga menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah hak mereka. Tetapi ada statement penting dari Bapak Presiden, bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two states solution. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama dengan Satgas Pemerintah sepakati sejumlah poin strategis untuk pemulihan pasca bencana wilayah Sumatera. Salah satunya yakni akan memaksimalkan percepatan pemulihan pasca bencana kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang. Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama Satgas Besutan Pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin strategis untuk pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi antara Satgas DPR dengan Satgas Pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satunya, yakni dalam rangka menyambut puasa dan Lebaran, DPR mendorong pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara, serta hunian tetap dapat terpenuhi. Selain itu, Satgas DPR dan Satgas Pemerintah akan memaksimalkan percepatan pemulihan pasca bencana kepada beberapa daerah-daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang. Kesimpulan rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah. Di masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 18 Februari 2026. 1. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera. 2. Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi. 3. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko juga menyetujui usulan agar kayu-kayu di Bendungan Keruto, Aceh Utara untuk dipindahkan ke lahan hak guna usaha milik PT Satya Agung. Langkah ini diambil guna untuk menghindari potensi banjir bandang yang lebih besar akibat tekanan material kayu pada pintu bendungan. Kondisi Bendungan Keruto, Aceh Utara dianggap menjadi masalah serius setelah dipenuhi material kayu dalam jumlah yang masif. Pasalnya tumpukan kayu seluas 5 hektar dengan kedalaman 1 hingga 2 meter yang terus bergerak akibat hujan. Namun sebagai alternatif, lahan hak guna usaha milik PT Satya Agung siap menampung kayu-kayu tersebut dengan syarat meminta jaminan hukum agar tidak menjadi masalah. Wakil Ketua DPR Dasko menegaskan pihaknya bersama Satgas Pemerintah siap memberikan payung hukum agar PT Satya Agung yang telah membantu tidak dirugikan. Dirinya mengatakan kayu-kayu itu nantinya dapat segera diangkut dan dipindahkan ke lahan yang telah disediakan dengan jaminan tertulis dari Satgas DPR dan Satgas Pemerintah. Jadi kalau ada kemudian orang mau membantu menyediakan lahannya, lalu kemudian kita taruh kayu yang di sungai-sungai itu supaya kemudian tidak menjebol bendungan, nah kan dia bantu tapi takut kemudian terjadi apa-apa kan. Takut kemudian dianggap dia menampung kayu curian. Nah, sehingga dia perlu semacam jaminan. Nah, oleh karena itu pertama kita putuskan di sini bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Bahwa kayu-kayu yang ada di sungai dapat segera diangkut, ditaruh di lahan tersebut. Yang kedua, mengenai masalah payung hukumnya, nanti kalau dia minta jaminan biar nanti Ketua Satgas Pemerintah dan Ketua Satgas DPR yang akan tanda tangan di situ.
untuk menjamin supaya tidak terjadi satu dan lain hal terhadap pemilik lahan yang sudah bersedia membantu supaya kayu-kayu tersebut tidak kemudian membuat bendungan terjadi apa-apa. Pak Tito, oke? Oke. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang parlemen kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.